Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Repiza Swapta Firlanda, Program Studi Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran, Universitas Malahayati, Angkatan 2018, nomor pokok mahasiswa 183101177, Blok Neuroscience, kelompok 16. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas tambahan praktikum anatomi, laboratorium anatomi, Fakultas Kedokteran, Universitas Malahayati. Sebelum memasuki materi, saya mengajak teman-teman untuk menjaga kesehatan selalu, karena hitungan jari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung memasuki materi. Materi kali ini adalah medula spinalis et cerebellum. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi. Saya masih menggunakan Sobota edisi ke-23, jilid ketiga. Nah, sekarang saya sudah masuki ke materi. Gambarnya nggak jauh beda dari video sebelumnya. Nah, ini cerebellum. Sama seperti sebelumnya, cerebellum ini terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus cerebelli anterior dan lobus cerebelli posterior. Nah, yang lobus cerebelli anterior ini terdiri dari lobulus centralis, lingula cerebelli, lobulus quadrangularis anterior, vas anterior, fissura prima. Ada mungkin itu aja untuk lobus cerebelli anterior. Nah, selanjutnya ada lobus cerebelli posterior. Lobus cerebelli posterior ini ada folium vermis, ada tuber vermis, ada lobulus semilunaris inferior, ada dectip, ada lobulus semilunaris superior, ada lobulus simplex, lobulus quadrangularis posterior, ada juga Schulman. Nah, selanjutnya tuh ada juga cerebellum. Nah, dia tuh diambil dari sebelah sini, sesuai warna merah. Saya kasih lihat. Nah, dia ini dilihat dari posterior inferior, ada lobulus semilunaris superior, ada fissura horizontalis, ada lobulus semilunaris inferior, ada lobulus viventer, ada tonsilla cerebri, ada flocculus, ada tuber vermis, ada piramis vermis, ada ovula vermis, ada nodulus. Terus ada juga hemispherium cerebelli. Nah, di sini juga ada cerebellum juga. Ada velum udale superius, ada tegimen ventriculi quarti, ada velum medullare inferius, ada hemispherium cerebelli, ada hemispherium cerebelli lagi, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada juga, nah bagian sini juga ada declip, Schulman, lobulus centralis, ala lobuli centralis, lingula cerebelli, flocculus, ada nodulus dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada gambaran klinisnya. Bila tekanan intrakranial meningkat akibat tumor ataupun darahan, struktur cerebellum yang paling kaudal, yakni area tonsilla cerebelli, berisiko terjepit di antara tulang dan medula oblongata daerah foramen magnum. Tekanan yang diteruskan ke medula oblongata dapat menyebabkan hilangnya fungsi penting seperti pernapasan dan menyebabkan kematian. Herniasi tonsil ini dinamakan juga herniasi cerebral, menyerupai herniasi tipe infratensional
tentorial yang harus dibedakan dengan herniasi supratentorial. Seperti herniasi sentral dinamai pula herniasi transtentorial. Pada herniasi ini, penjepitan bagian-bagian diencephalon dan mesencephalon di incisura tentori bisa menyebabkan hilangnya fungsi formatio reticularis dan tractus corticobulbar dan rubrospinal. Herniasi supratentorial bisa mendahului terjadinya herniasi infratentorial. Nah, selanjutnya juga masih di cerebrum, tapi di sini dia dilihat dari posterior. Nah, ini bagian ini saya kasih lihat. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas sedikit. Di sini ada medulla cerebelli, ada nodulus, ada tonsilla cerebelli, medulla oblongata, ada velum medulla inferius, ada ventricularis quartus, ada hilum nuclei dentate, ada tegmen ventriculi quarti, dan dibagi menjadi dua, ada velum medullaris superior, ada velum medullaris superius, terus ada lamina tecti, ada pedunculus cerebellaris superior, ada lingula cerebri, ada plexus choroideus ventriculi quarti, ada nucleus dentatus, ada corpus medullaris cerebelli, ada cortex cerebelli. Nah, selanjutnya juga di sini masih cerebellum dan cerebelli. Nah, ini dari superior. Nah, di bagian sini bisa kita lihat panah merahnya ini. Di sini ada cortex cerebelli, ada corpus medullaris cerebelli, ada nodulus, ada hilum nuclei dental. Nah, di sini ada nucleus juga, ya, yang bagian dari nucleus cerebelli. Di sini ada 4, bisa kita lihat. Di sini ada lingula cerebelli, ada ventriculus quartus, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke di sini ada skema presentasi kompartemen cerebellum beserta hubungan-hubungan afferent dan efferent. Ini bisa kita lihat sama. Ini misalnya nih dari nuclei pontis. Nah, dia tuh ke tractus pontocerebellaris, terus ke cortex cerebellum. Nah, jadilah hemisfer. Nah, hemisfer ini ke nuclei dentatus dan seterusnya. Bisa kita lihat ini di gambar 12.70. Nah, selanjutnya ini yang tadi juga sudah saya bahas di video sebelumnya, bagian-bagian vermis cerebelli 1 hingga 10. Nah, di sini ada yang satu, ada lingula cerebelli, terus ada lobulus centralis, ada kulmen. Nah, kulmen itu juga bagian dari lobus cerebelli anterior. Nah, terus di sini ada visura prima, terus di sini yang ada declip yang nomor 6, 7 ada folium vermis, nomor 7 juga ada tuber vermis, nomor 8 ada piramis vermis. Nah, yang nomor 9 ini ada uvula vermis. Dia itu bagian dari lobus cerebelli posterior. Nah, di sini juga di antara nomor 9 dan nomor 8 ini terdapat visura, yaitu visura sekunda. Nah, yang nomor 10 yang warna kuning sendiri ini yaitu adalah nodulus. Nah, ini juga ada medulla spinalis, ada ventriculus quartus, ada aqueductus mesencephaly, ada tectum mesencephaly, lamina tectalis. Nah, di sini ada struktur vermis cerebelli. Nah, bisa kita lihat yang satu ada lingula cerebelli, sama seperti yang ini tadi, yang sesuai panahnya tadi. Ini bisa kita lihat.
Nah, di sini juga ada cortex cerebelli. Nah, cortex cerebelli ini sama kayak sebelumnya, bisa kita lihat ada lingula cerebelli, lobus cerebelli. Nah, di sini juga ada struktur hemisferium cerebellinya. Nah, selanjutnya kita ke selanjutnya ini saya sudah pindahkan alamnya. Di sini ada medulla spinalis, mohon maaf. Nah, di medulla spinalis ini bisa kita lihat di sini ada cauda equina, ada funiculus posterior, ada sulcus medianus posterior, sulcus posterolateralis, ada obex, ada radix posterior. Nah, di sini juga ada medulla oblongata, ada intromesentia cervicalis, ada funiculus lateralis, ada funiculus anterior, ada intumesentia lumbosacralis, ada conus medullaris. Nah, di sini juga ada arterinya yang si medulla spinalis tadi. Di sini kan ada banyak arteri, ada arteri subclavicular, ada truncus thyrocervicalis, ada arteri cervicalis profunda, ada arteri cervicalis ascendens, arteri vertebralis, ada arteri medulla segmentalis, arteri spinalis anterior, arteri spinalis posterior, terus ada arteri radicularis magna, ada arteri sacralis lateralis, ada arteri intercostalis posterior, ada arteri spinalis segmentalis. Nah, itu untuk arterinya. Nah, di sini ada catatan klinisnya. Arteri spinalis anterior, area perdarahan di gambar 12-17, yaitu yang gambar yang ini kan. Di sini ada arteri spinalis anterior. Di sini kita, ini nomor 2 dari atas, arteri spinalis anterior. Nah, arteri spinalis anterior ini bisa tersumbat oleh trombosis, tumor, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan sindrom arteri spinalis anterior ini kerusakan kornu anterior terjadi di tingkat oklusi, menyebabkan paresis layu, otot-otot, serta bagian otot yang dipersarapi oleh segmentum medulla spinalis bersangkutan. Bersamaan dengan itu, jaras-jaras di funiculus anteriolaris menjadi tidak berfungsi. Regio-regio tubuh yang dipersarapi oleh segmen medulla spinalis di bawah tempat terjadinya cedera akan memperlihatkan paresis spastik, hilang persepsi nyeri dan suhu, sensasi sentuh, getar, dan postural akan tetap terjaga, disertai dengan gangguan fungsi kemih, defekasi, dan seksual. Sumbaran suplai darah dan pembuluh darah radikular anterior terbesar yakni arteri radicularis magna atau arteri Adam-Kiewicz, menyebabkan sindrom arteri radicularis magna. Bergantung tingkat sumbatnya, timbul paraplegia di regio toraks bawah atau lumbal atas, disertai kehilangan total fungsi medulla spinalis di caudal tempat cedera. Nah, selanjutnya saya mempunyai sedikit materi cerebellum. Antara lainnya itu cerebellum itu ukurannya itu lebih kecil dari cerebrum. Permukaan luar juga dilapisi pia meter. Terletak di bagian posterior pons. Dengan pons dihubungkan dengan pedunculus cerebri medius. Dengan mesencephalon dihubungkan dengan pedunculus cerebri posterior. Dengan medulla oblongata dihubungkan dengan pedunculus cerebri inferior. Cerebellum itu kan otak kecil. Cerebellum itu mendapat aliran darah dari arteri cerebelli superior dan arteria cerebelli inferior anterior yang merupakan cabang arteria basilaris, arteria cerebelli inferior posterior yang merupakan cabang arteria vertebralis yang anatominya sudah saya lihatkan tadi. Di sini juga
Cerebellum ini merupakan bagian besar otak belakang, terletak di bawah lobus occipital cerebrum. Otak kecil terdiri atas dua belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Fungsi otak kecil adalah untuk mengatur sikap atau posisi tubuh, keseimbangan, dan koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Jika terjadi cedera pada otak kecil, dapat mengakibatkan gangguan pada sikap dan koordinasi gerak otot. Gerakan menjadi tidak terkoordinasi, misalnya orang tersebut tidak mampu memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Nah, ini ada juga anatomi cerebellum tadi yang sudah saya bacakan tadi, saya sedikit. Nah, ini juga ada medula spinalis, sama tadi sudah saya bahas juga. Mungkin untuk materi itu saja. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, kesalahan, atau saya salah menyebutkan materi, atau ada salah-salah lain, atau yang ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, baik di video ini atau video sebelum-sebelumnya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.